Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan hasil penggalian data yang kelompok kita lakukan. Yang pertama itu data kuantitatif. Dalam studi kasus ini, produk elektronik yang dianalisis adalah iPhone 12. Salah satu smartphone premium yang memiliki permintaan tinggi di Indonesia sebagai produk impor. iPhone 12 mengalami dampak dari kelangkaan pasokan global yang menyebabkan perubahan harga, permintaan, dan penawaran. Sebelum kelangkaan terjadi, pasar iPhone 12 di Indonesia memiliki harga yang stabil dan ketersediaan yang mencukupi. Berikut adalah daftar harga, permintaan, penawaran, dan kelangkaan. Yang pertama itu harga iPhone 12 sebelum kelangkaan, yaitu 12 juta per unit. Yang kedua itu permintaan iPhone 12 sebelum kelangkaan sebanyak 40 unit per bulan. Yang ketiga itu penawaran iPhone 12 sebelum kelangkaan sebanyak 40 unit per bulan memenuhi permintaan tanpa surplus dan kekurangan. Setelah kelangkaan terjadi akibat gangguan rantai pasok global, harga iPhone 12 mengalami perubahan yang berdampak pada permintaan dan penawaran. Yang pertama itu harga iPhone 8 juta ketika harga turun drastis menjadi 8 juta. Permintaan melonjak menjadi 60 unit per bulan karena harga lebih terjangkau. Yang kedua itu harga iPhone 12 6 juta ketika harga menurun lebih jauh, penawaran dari produsen lokal atau reseller hanya mencapai 20 unit per bulan akibat keterbatasan stok. Yang ketiga itu harga iPhone 12 10 juta. Pada harga 10 juta, penawaran meningkat menjadi 40 unit per bulan karena produsen mulai menambah kapasitas stok dengan harga yang lebih kompetitif. Sini ada analisis dampak ke kelangkaan. Yang pertama itu permintaan iPhone 12. Kelangkaan mendorong perubahan pada perilaku konsumen dengan permintaan meningkat saat harga turun 8 juta menjadi 60 unit karena ketersediaan produk menjadi lebih terbatas. Yang kedua itu penawaran iPhone 12 ketika harga menurun menjadi 6 juta. Penawaran hanya 20 unit per bulan karena kelangkaan pasokan global. Namun pada harga 10 juta, penawaran dapat mencapai 40 unit karena produsen meningkatkan distribusi untuk memenuhi kebutuhan. Data ini menggambarkan hubungan antara harga permintaan dan penawaran dalam konteks kelangkaan iPhone 12 di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehanul Hakim, yang dimana di sini akan menjelaskan paparan data yang berisi titik penawaran dan permintaan, dan yang kedua itu titik equilibrium. Langsung saja ke paparan datanya yang permintaan ya. Di sini adalah paparan data yang permintaan. Yang pertama terdapat rumus Y1 min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dan X2 X1. Terus kita masukkan apa yang telah diketahui di data tersebut. Terdapat Y1 nya yaitu Y min 4, Y2 nya 6 min 4, X1 nya itu P, X1 nya ya Allah, X1 nya itu min 12, sedangkan X2 nya itu 8 4 itu. Lalu kita operasikan di sini, kalikan silang ini ke sini, lalu menghasilkan ini, terus dioperasikan, hasilnya 12 setengah per P. Sedangkan di
permintaan atau penawaran, di sini terdapat rumusnya, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X2 min X1. Terus kita masukkan semua apa yang diketahui di dalam permintaan itu, maka hasilnya ini P plus 94 gitu. Dan kita itu sekarang beralih ke titik equilibrium, yang dimana titik equilibrium ini titik tengah antara penawaran dan permintaan. Dengan rumus QD sama dengan QS, kita masukkan semua apa yang diketahui, entah itu dalam permintaan dan penawaran. Kita sudah belajar di dalam ekonomi mikro semester berapa ya, semester satunya itu, bahwa equilibrium sudah dijelaskan oleh dosen mata kuliah tersebut, sudah mahir lah gitu. Maka dimasukkan diketahuinya ini semua, maka menghasilkan ini 9.71. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut, di poin ketiga, menentukan kuantitas keseimbangan. Substitusi nilai ke dalam fungsi permintaan atau penawaran untuk menemukan QD dan QS. QD sama dengan min 9,71 min 24 per min 2 sama dengan min 3,71 per min 2 sama dengan 16,86. Ini di atas ya teman-teman. QS sendiri min 9,71 plus 94 min 5 sama dengan 84,29 per 5 sama dengan 16,86. Dan hasilnya, pertama, harga keseimbangan P sama dengan 9,71. Dalam contoh ini hanya ilustrasi atau disesuaikan dengan satuan yang digunakan. Yang B, kuantitas keseimbangan atau Q, yaitu 16,86 unit. Selanjutnya di poin keempat, yaitu paparan data. Data permintaan dan penawaran pada harga tertentu. Harganya 12 juta, permintaannya 40 unit, penawaran 20 unit. Penawaran lebih rendah dari permintaan menunjukkan adanya kelangkaan, karena penawarannya 20 dan permintaannya 40 unit. Jadi menunjukkan kelangkaan teman-teman, karena yang diinginkan itu 40, tapi yang jumlah orang yang menawarkan itu hanya 20 unit. Selanjutnya ada harga 8 juta, permintaan 60 unit, penawaran 40 unit. Permintaan masih lebih besar dari penawaran, tetapi penawaran mulai meningkat untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jadi penawarannya sudah makin banyak nih teman-teman, tapi permintaannya masih lebih banyak lagi. Jadi ini masih kelangkaan, namun masih ada lonjakan dari penawarannya, masih ada yang banyak menawarkan. Selanjutnya di harga 6 juta, permintaannya 80 unit, meningkat karena harganya lebih murah. Yang di awal 12 turun ke 8 dan sekarang turun ke 6, maka permintaannya meningkat nih teman-teman. Dan penawarannya 20 unit, penawaran tetap rendah dibandingkan dengan permintaan yang sangat tinggi, menunjukkan kelangkaan yang lebih parah. Karena harganya turun, jadi penawarannya makin dikit, yang menawarkan makin dikit, dan permintaannya malah makin naik karena harganya turun. Makanya di sini menyebabkan kelangkaan yang lebih parah lagi dari sebelum-sebelumnya. Selanjutnya di poin kelima, hasil paparan data, harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Pada harga keseimbangan P sama dengan 9,71, kuantitas permintaan dan penawaran sama-sama sekitar 16,86 unit. Ini menunjukkan titik di mana pasar berada dalam keseimbangan, di mana jumlah barang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pengaruh harga pada permintaan dan penawaran. Yang pertama, ketika harga iPhone 12 turun menjadi 8 juta, permintaan meningkat menjadi 60 unit, tetapi penawarannya hanya 40 unit, menunjukkan adanya kelangkaan barang di pasar. Yang kedua, pada harga 6 juta, permintaan memuncak atau makin banyak yang ingin membeli atau permintaannya hingga 80 unit, namun penawaran tetap rendah di 20 unit. Ini memperburuk kelangkaan teman-teman. Selanjutnya, kelangkaan terjadi ketika permintaan melebihi penawaran pada harga tertentu, seperti pada harga 8 juta dan 6 juta. Selanjutnya, kebijakan atau strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kelangkaan termasuk peningkatan kapasitas produksi, pengaturan harga, atau kebijakan distribusi yang lebih baik. Ada catatannya nih teman-teman. Data dan contoh ini berguna untuk merancang strategi manajemen pasokan dan kebijakan harga di pasar smartphone, terutama dalam menghadapi kelangkaan produk seperti iPhone 12 di Indonesia dalam yang sudah ditera di makalah ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa data pasar iPhone 12. Yang pertama yaitu titik equilibrium atau keseimbangan pasar. Titik equilibrium terjadi saat jumlah permintaan konsumen sama dengan jumlah penawaran produsen pada harga tertentu. Untuk iPhone 12 di Indonesia, harga keseimbangan ditemukan di harga 8 juta dengan jumlah barang 30 unit. Yang kedua yaitu pengaruh harga terhadap permintaan dan penawaran. Jika harga turun, maka permintaan akan naik, tetapi penawaran turun. Dan jika harga naik, maka permintaan akan turun, tetapi penawaran naik. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor penentu equilibrium. Harga keseimbangan dicapai di harga 8 juta. Permintaan konsumen cenderung membeli lebih banyak saat harga rendah. Penawaran produsen lebih banyak menawarkan barang saat harga tinggi. Dan yang keempat yaitu ketidakseimbangan pasar. Jika harga terlalu tinggi, maka akan terjadi surplus barang atau produsen kesulitan untuk menjual. Dan jika harga terlalu rendah, maka akan terjadi kelangkaan barang atau konsumen akan sulit untuk membeli. Yang kelima yaitu keterbatasan model linear atau SPL. Keterbatasan model linear hanya cocok untuk data sederhana atau hubungan linear dan tidak memperhitungkan faktor eksternal atau kebijakan tren pasar. Pasar nyata sering tidak sempurna atau hambatan distribusi. Jadi kesimpulannya di sini yaitu pada harga 8 juta, pasar iPhone 12 berada dalam kondisi seimbang dengan permintaan dan penawaran masing-masing 30 unit. Jika harga terlalu tinggi atau rendah, pasar akan mengalami surplus atau kelangkaan. Model SPL membantu memahami dasar dinamika pasar, tetapi faktor eksternal perlu dianalisis lebih lanjut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.